Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali dengan kita ngobrol santai bersama dengan Bapak Pendeta Gideon Sriadi. Kali ini Bapak Gideon Sriadi membawa teman kita Badam. Jadi ngosa malam ini kita mau kupas tentang pribadi Badam yang sederhana. Oke, bisa diceritakan apa masalah Badam ini? Awal mula bagaimana Papa mengajak Badam atau bertemu dengan Badam, ceritanya Pak? Awal mulanya gimana nih Pak? Ya, nah pertama Badam ini adalah pelayanan dari Mama Kevin. Awalnya Mama Kevin menawarkan ke kami untuk mendoakan salah satu pemuda, tetapi agak kurang berpikirnya, dan waktu itu tidak langsung kami menyetujui, tapi kami masih doakan. Dan beberapa bulan berikutnya kami ke Kapuas untuk menengok Badam di panti sosial di Kapuas waktu itu. Waktu itu tahun berapa kira-kira Pak? Kurang lebih kalau nggak meleset ya tidak kurang dari 4 tahun yang lalu. Berarti 2019? Ya kurang lebih diperkirakan itu. Pertama kali kenal dengan Badam. Bertemu Badam di sana, dan Badam menurut ceritanya waktu itu diajak di Jakarta kalau tidak salah, dan kemudian kembali lagi ke panti sosial yang ada di Kapuas itu. Dan kemudian kita masih berdoa waktu itu, Mas berdoa dan belum mengiyakan kalau Badam mau dititipkan ke kami gitu. Waktu itu masih Ibu Gembala masih ada, dan kita berunding, dan Tuhan menggerakkan untuk akhirnya mengiyakan tawaran dari Mama Kevin tentang pelayanan terhadap Badam ini. Dan akhirnya kesimpulannya minta diantar, dan diantar oleh ayahnya Pak Gani, ya Dam ya, ayah Pak Gani diantar 4 tahun yang lalu kurang lebih. Terus kemudian Badam ikut kami, dan awalnya Badam tidak bisa diajak komunikasi gitu, tidak bisa diajak komunikasi, dan agak sulit itu, ngomongnya juga tidak terlalu jelas. Walaupun sekarang juga tidak terlalu jelas, tapi lebih bisa dimengerti kalau dia Badam ngomong. Ada perubahan setidaknya? Ada perubahan jauh setelah 4 tahun yang berlalu dibanding dengan waktu itu. Jauh berbeda, lebih maju. Dan Badam ini ayahnya bercerita pernah dipasung juga, mungkin karena menjengkelkan iya ya, kata ayahnya Pak Gani. Dan tapi luar biasa ketika didoakan, kita deketi, memang tidak mudah ya, tapi Tuhan campur tangan, sedikit demi sedikit bisa diajak komunikasi, bisa nyapu, dan bisa diajak berkawan gitu ya, bisa ngobrol, bisa. Seperti saat ini ada sudah nyambung ya Pak ya? Nyambung. Tidak seperti awal pertama kali ya? Cuma kelemahannya dia nggak mau mandi. Iya enggak?
Kenapa Dam? Enggak mau mandi. Sulit mandi. Tapi luar biasa sekarang kalau dengar ayo ngopi, diajak Mama Gre ngopi langsung siap. Langsung berangkat mandi. ya. Iya, langsung mandi. Langsung mandi. Itu perubahan yang luar biasa. Jadi sederhana ya Pak. Sambil berdoa, Ya, sambil diajak ngopi. diajak ngopi, diajak jalan gitu bisa. Sekarang kalau diajak kerja gitu bisa saja sesuai dengan apa namanya, misalnya nyuci-nyuci, angkat-angkat barang apa gitu bisa juga deh. Jadi termasuk suatu perkembangan ya. Perkembangan luar biasa. Tapi menurut saya tidak terlepas dari doa-doa banyak orang, doa-doa dari jemaat, perhatian dari jemaat, dan juga orang-orang di sekitarnya saling mendukung. Dan inilah yang di apa namanya, perkembangan yang luar biasa untuk Badam. Ya. Selama ini keluhan untuk Badam apa hanya sekedar mandi atau ada yang lain Pak? Ya, keluhannya pertama mandi sudah bisa apa namanya, ada perkembangan sedikit. Terus kemudian untuk melakukan satu kegiatan harus didampingi, sebab kalau enggak bisa lupa gitu. Bisa lupa. Jadi tetap selalu diingatkan ya. Selalu diingatkan. Tapi beberapa waktu sudah ada timbul inisiatif sendiri. Contoh menyuci piring itu, dia kalau ada piring tergeletak langsung ke dapur, langsung dicuci. Jadi tanpa disuruh. Tanpa disuruh. Di luar biasa juga sih. Dulu waktu pertama kali datang hanya diam saja. Nggak bisa deh, duduk terus diam, merenung gitu. Dan kalau memandang seseorang itu tidak, bola matanya tidak berkedip, sehingga apa namanya, agak menakutkan. Waktu itu, tapi sekarang berbeda. Sekarang luar biasa Badam. Sudah bagus lah perkembangannya. Badam sendiri, Dam, Itu ditanya. bagaimana Dam? Suka tinggal di rumah Bapak Dam? Gimana Dam? Bagaimana Dam? Dam? Seneng tinggal di Senang. rumah Bapak? Senang? Hah? Senang ya Dam? Senang karena apa? Senang karena Bapak itu baik, atau senang karena Kalau nggak senang dipulangkan ya Dam. mau dipulangkan nggak Dam? Hah? Masuk kamera kamu nanti langsung HP. Ya, inilah teman-teman sosok Badam. Pertama kali pada saat saya melihat Badam sendiri pun ada rasa bingung ya, karena diajak ngomong diam aja. Tapi sekarang memang ada suatu perubahan yang signifikan. Jadi di sini diajak ngobrol sekarang sudah nyambung ya Pak. Nyambung. Nah, tidak seperti yang pertama kali dulu ya. Nyambung. Banyak perkembangan. Ya. Jadi Perkembangan. semua karena kemurahan Tuhan, karena doa-doa dari Bapak, doa-doa dari semua jemaat, sehingga Badam yang dulunya diam saja, Bisa. tapi sekarang ada bisa perkembangan. diajak ngobrol. Yang terpenting itu sekarang bisa dimintai tolong untuk bekerja ya Pak. Oh iya. Bagus sekarang Bisa. Badam ini. Bagus. Kalau disuruh bekerja bagus. Hmm. Ya Dam? Bisa Dam? Bisa. Nah, bisa. Oke, sekian dulu teman-teman semuanya. Kita ngobrol bersama Bapak Pendeta Gideon Sriadi dan Badam. Jadi sedikit banyak cerita tentang kehidupan Badam dari awal. Ini masih banyak lagi sebenarnya kalau mau diceritakan, ada yang lucu-lucu juga. Ya. Benar banyak. Semuanya itu bisa terlewati, dan karena kesabaran Bapak Pendeta Gideon Sriadi, luar biasa kesabarannya. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Jadi semua dikembalikan kepada Tuhan.
karena pertolongan Tuhan yang luar biasa ya Pak. Bukan oleh gagah atau kuat atau kelebihan dari kami, tapi semata-mata oleh kebaikan dan kemurahannya. Amin. Oke teman-teman, sekian dulu Mosa. Selamat malam teman-teman. Dadah. Sampai Dadah. ketemu. Ya. Sukses selalu Papa Grey.